Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Jumat siang 22 Sya'ban 1446 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Akhawatil muslimat, afanillahu iyakun, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melaksanakan ad-daurah asy-syar'iyyah fi siyami wal Ramadan khassah bin nisa. Kajian Islam intensif khusus wanita muslimah tentang puasa dan Ramadan. Ibu-ibu sudah memegang materinya semua belum? Baik. Sekarang kita masuk kepada poin yang pertama, hal yang berkaitan dengan rumah. Yaitu yang pertama adalah yang berkaitan dengan anak. Timbul pertanyaan, kalau seandainya di dalam bulan Ramadan kadang seorang wanita muslimah, terkhusus ibu-ibu, tidak dapat mengerjakan seluruh ibadah sebagaimana dia mengerjakan ibadah-ibadah saat selain Ramadan karena sibuk dengan anak. Maka bagaimana seorang wanita muslimah
yang sibuk dengan anak mendapatkan pahala ibadah di dalam bulan Ramadan? Jawabannya adalah seorang wanita muslimah saat di dalam bulan Ramadan yang sibuk dengan anak tetapi ingin dapat pahala yang besar, caranya yaitu istihdar niyah as-salihah, menghadirkan niat yang salihah. Karena setiap saat yang seorang wanita muslimah gunakan untuk mengurus anak-anak, terutama anak-anak yang masih kecil-kecil, baik itu menyiapkan makanan, membersihkan mereka, memberikan makanan, ataupun juga menenangkan mereka saat masih menangis terus. Maka jika seorang wanita muslimah meniatkan hal tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan pahala. Jadi dia harus meletakkan niat saat mengurus anak tersebut, yaitu untuk beribadah kepada Allah dalam mengurus anak ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqu nafaqah tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha." Sesungguhnya engkau tidak pernah memberikan nafkah dengan sebuah nafkah, engkau mencari wajah Allah di dalamnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadamu atas nafkah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis ditujukan kepada suami yang memberikan nafkah untuk istrinya. Maka sang suami semestinya meletakkan niat saat memberikan nafkah kepada istrinya, bukan hanya dengan perasaan melaksanakan kewajiban. Karena saya suami maka saya wajib untuk menafkahinya. Maka sang suami di samping menafkahi istrinya, dia berniat untuk beribadah kepada Allah dengan nafkah tersebut, berniat untuk mendapatkan pahala dari Allah dengan nafkah tersebut, maka dia akan diganjar pahala oleh Allah. Begitu juga seorang istri yang mengurus anak saat bulan Ramadan, yang menyiapkan anak saat bulan Ramadan, maka jika diniatkan untuk beribadah kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan pahalanya. Kemudian yang kedua caranya adalah yaitu menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan waktu yang ada untuk memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, tahlil, baik itu saat menyusui anak atau saat mengurus rumah, membersihkan, menyapu rumah, kemudian saat mengepel rumah, mencuci pakaian, dan seterusnya. Maka ini bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah meskipun dia berkegiatan di dalam rumah, terutama tersibukkan dengan mengurus anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah seseorang menggunakan waktunya untuk mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Karena mendengarkan Al-Quran termasuk ibadah. Jika seseorang mendengarkan Al-Quran dengan seksama, maka ini termasuk daripada ibadah yang diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah seseorang menggunakan waktunya untuk memperbanyak doa saat berpuasa. Wanita muslimah saat mengurus anak,
maka dia memperbanyak puasa, menggunakan waktunya untuk berdoa saat berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." 3 orang yang tidak ditolak doanya. Da'watus sha'imi hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, kalau seandainya dia mungkin terlalu sibuk dengan anaknya masih kecil, tidak disanggupkan bagi dirinya untuk sholat tarawih di masjid, maka dia bisa mengerjakan ibadah di dalam malam-malam Ramadan, walau hanya mengerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat di dalam rumah setelah tidurnya anak-anak. Maka dengan niat yang salihah tadi, pahalanya akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuannya, baik itu dengan dia membaca dari mushaf ataupun dia membaca melalui hafalannya. Karena bagaimanapun orang yang baca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang besar. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq falahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang baik dan mulia. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, lisannya berat, maka baginya pahala 2, pahala berusaha membaca dan pahala bacaan itu tersendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu dia setiap usaha yang dia lakukan dalam mengurus anaknya, apalagi mendidik anaknya sholat, puasa, dan juga berzikir, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Seorang wanita muslimah akan mendapatkan pahalanya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala pelaku kebaikan tersebut. Kemudian yang kedelapan yaitu bersedekah. Seorang wanita muslimah meskipun dia sibuk dengan pekerjaan rumahnya, mengurus anaknya, menyiapkan makanan untuk berbukanya, maka dia bisa bersedekah. Ya, bersedekah, membukakan puasa orang yang sedang berpuasa, atau bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'imi syai'an. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Yang kedua, A2, hal yang berkaitan dengan rumah dalam perihal mencicipi makanan. Maka mencicipi makanan saat berpuasa hukumnya adalah boleh jika ada hajat keperluan kepadanya. Seperti misalkan seorang wanita muslimah ingin mengetahui berapa asin atau berapa sedap makanan yang sedang dia masak, maka ini diperbolehkan. Berkata sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la ba'sa an yadhukal khal aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Yang artinya tidak mengapa orang tersebut mencicipi cuka atau sesuatu dari makanan selama tidak masuk ke dalam tenggorokannya.
dalam keadaan dia sedang berpuasa. Ini adalah perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Kemudian berdasarkan hal ini juga, maka para imam dari madhab fikih yang 4 memperbolehkannya jika diperlukan. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah karena ada hajat keperluan. Yang kedua, tidak menelan sesuatu apapun darinya secara sengaja. Kemudian yang ketiga adalah meludahkan apa yang tersisa dari yang sudah dicicipi agar tidak terasa ketenggorokan. Yang keempat adalah lebih baik menjauhi mencicipi makanan selama itu tidak diperlukan. Nah, kalau seandainya mencicipi makanan pada saat tidak diperlukan, maka hukumnya makruh. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Selanjutnya adalah hal yang berkaitan dengan rumah dan bagaimana seorang wanita muslimah. Yang ketiga yaitu memakai siwak saat berpuasa. Seorang wanita muslimah memakai siwak, krem, minyak tubuh, gosok gigi, dan minyak wangi saat berpuasa. Maka jawabannya, tidak mengapa seseorang bersiwak saat berpuasa. Hal ini disebabkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh Amir ibn Uqbah atau Uqbah bin Amir. Beliau berkata, "Ra'aitun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam yastak wa huwa sha'im ma la uhsi wa la a'ud." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak saat beliau berpuasa di bulan Ramadan dalam jumlah yang banyak. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkan bersiwak saat berpuasa dengan kesepakatan para ulama, baik itu di awal siang atau di akhirnya, dan tidak merusak puasa. Dan dalilnya adalah keumuman hadis riwayat Bukhari dan Muslim, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, maka sungguh aku akan perintahkan mereka memakai siwak ketika setiap ingin sholat. Kemudian juga keumuman hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, as-siwaqu matharatun lil fami wa maradhatun lirrabdi. Siwak mensucikan mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum bersiwak setelah masuk waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar? Maka jawabannya adalah sebagian ahli fikih terkhusus dari madhab Syafi'i mengatakan makruh untuk bersiwak setelah sholat atau setelah masuk waktu zuhur. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa menghilangkan bau mulut bagi orang yang berpuasa itu adalah saya ulangi, karena menurut mereka bersiwak itu menghilangkan bau mulut bagi orang yang berpuasa, sedangkan bau mulut itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur yang berkata bahwa siwak bukan sesuatu yang makruh hukumnya pada waktu kapan saja, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang akan siwak. Bahkan ia termasuk
kesunahan yang dikerjakan secara terus-menerus. Nah, lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana dengan sikat gigi dan pasta gigi? Maka diperbolehkan juga menyikat gigi saat berpuasa, akan tetapi benar-benar harus benar-benar menjauhi untuk masuknya sesuatu ke dalam mulut atau ke dalam tenggorokan, ya. Maka apabila dengan sengaja masuk, maka ini batal puasanya. Adapun tanpa sengaja, maka tidak ada sesuatu apapun. Yang jelas, siwak adalah kesunahan bagi orang yang sedang berpuasa di waktu kapan saja, dan tidak dimakruhkan setelah masuk waktu zuhur. Nah, kemudian pertanyaan berkaitan dengan krem, maka ini juga tidak mengapa, ya. Minyak tubuh, gosok gigi, dan juga minyak wangi, ini juga semuanya tidak mengapa. Kalau seandainya kita perhatikan, apa hukum mencium minyak wangi saat berpuasa? Maka jawabannya adalah mencium minyak wangi saat berpuasa boleh, tidak membatalkan puasa. Baik itu minyak wanginya adalah yang mengalir, seperti misalkan minyak wangi yang disebut dengan aitir, atau minyak wangi yang merupakan bau-bau wangi saja, yaitu disiramkan. Maka ini tidak membatalkan puasa dan boleh selama tidak sampai kepada ketenggorokan. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perminyak wangian itu ada namanya minyak wangi yang mengalir gitu ya. Seperti al-ud, kayu ud, ataupun minyak wangi misik, ataupun yang selainnya. Maka ini benar-benar tidak membatalkan puasa. Karena yang namanya bau wangi itu tidak mempengaruhi orang yang sedang berpuasa, ya. Begitu juga al-bakhur atau al-ud, yaitu minyak kayu atau kayu bakhur atau kayu ud. Maka ini juga para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal hukumnya adalah tidak mengapa. Akan tetapi mayoritas para ulama berpendapat bahwa kalau seandainya ada asap yang masuk dengan sengaja ke dalam hidung, maka kadang dia bisa berbuka jika asap tersebut sampai ke tenggorokan. Nah, lanjut. Kemudian yang keempat, kebutuhan rumah tangga. Maksud daripada kebutuhan rumah tangga di sini adalah seorang wanita muslimah disibukkan dengan kebutuhan rumah tangga, ya. Seperti misalkan seorang wanita muslimah saat bulan Ramadan dia sibuk ke pasar, sibuk memasak, sibuk menyiapkan berbuka, ya. Sedangkan orang-orang selain dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ini seorang wanita muslimah mendapatkan pahala saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah,
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita muslimah yang tersibukkan dirinya dengan pekerjaan rumah saat berpuasa, maka ini tidak menghalangi dirinya untuk mendapatkan pahala yang besar. Bahkan kadang ibadah jika diniatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka niscaya ibadah tersebut berpahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengerjakan pekerjaan rumah memberikan pengaruh kepada puasanya seorang wanita muslimah? Jawabannya tidak. Tidak membatalkan puasa, karena puasa tidak disyariatkan di dalamnya untuk duduk beribadah saja, akan tetapi bisa dimaksudkan mengumpulkan antara amal dan ibadah. Nah. Kemudian yang kelima, ya, apa hukum memakai celak bagi seorang wanita muslimah saat ia berpuasa? Apa hukumnya? Maka jawabannya, pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh dan tidak membatalkan puasa, baik itu dilakukan di pagi hari, di siang hari, ataupun di sore hari. Ini menurut pendapat jumhur ulama, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa celak itu masuk ke dalam tenggorokan. B. Hal yang berkaitan dengan tarawih. 1. Boleh mengerjakan tarawih di masjid. Perempuan boleh pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Janganlah kalian melarang seorang wanita muslimah tidak boleh dilarang untuk pergi ke masjid saat ingin pergi ke masjid sholat tarawih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian melarang wanita-wanita muslimah untuk pergi ke masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka diperbolehkan bagi wanita muslimah untuk pergi ke masjid dengan syarat tidak berdandan dan tidak memakai minyak wangi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'ah asabat bakhuran aw fala tashhad ma'ana al-isya' al-akhirah. Wanita mana saja yang terkena minyak wangi, maka janganlah ikut sholat bersama kami pada waktu isya yang terakhir. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kemudian juga para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan seorang wanita muslimah dilarang untuk pergi ke masjid? Maka jawabannya jika memakai pakaian yang berdandan dan minyak wangi yang bisa dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dan kapan seseorang dilarang dibolehkan untuk pergi ke masjid? Jawabannya adalah tidak seorang wanita muslimah diperbolehkan untuk pergi ke masjid kalau seandainya jauh daripada fitnah dan godaan. Nah, kemudian yang kedua, B, hal yang berkaitan dengan tarawih. Nomor 2, meminta izin untuk keluar rumah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ta'dzan fi baitihi, dan janganlah engkau mengizinkan di dalam rumahnya sebentar. Apa tadi? Yang kedua, meminta izin untuk pergi keluar rumah. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wala takhruj min baitihi illa biidznih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'ha. Jika seorang wanita, salah seorang di antara kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah dilarang ia. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, khairuz zawj haqquz zawj ala zawjati alla takhruj min baitihi illa biidnih, yang artinya hak seorang suami atas istrinya adalah tidak keluar dari rumah suami kecuali dengan izin suami. Kalau fa in fa'alat la'anat hal malaikatu hatta tarja. Kalau seandainya sang istri tetap saja dia keluar rumah tanpa izin suami, maka dilaknat oleh para malaikat sampai pulang. Maksudnya didoakan oleh para malaikat sampai orang tersebut pulang. Sampai perempuan tersebut pulang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, B, hal yang berkaitan dengan tarawih. Yang keempat, salat tarawih di rumah lebih utama. Ya. Salat tarawih seorang wanita muslimah lebih utama mana? Apakah salatnya di rumah ataukah salatnya di masjid? Baik, para ikhwah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, salat tarawih di rumah atau di masjid, bagi perempuan salat tarawih lebih baik di rumah. Ya, bagi perempuan salat tarawih lebih baik di rumah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama salat perempuan di rumah kecuali salat wajib. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah para perempuan lebih baik bagi para perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa demikian? Karena sholatnya perempuan di rumah lebih tertutup, jauh dari hal yang menyebabkan dia terperosok ke dalam kehancuran, kemudian lebih khusyuk, kemudian juga lebih bisa membaca, memperpanjang bacaan saat sholat. Kemudian sholat tarawih di masjid, maka untuk perempuan boleh dia pergi sholat tarawih ke masjid. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian larang budak-budak Allah
di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima yaitu wejangan tentang sholat tarawih bagi wanita muslimah. Sholat tarawih adalah sholat yang sangat disunnahkan. Maka hendaknya seorang wanita muslimah dia mengerjakan sholat tarawih meskipun di dalam rumahnya, jangan ditinggalkan. Ini wejangannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, kemudian yang keenam, kesalahan sholat tarawih bagi wanita muslimah, ya. Di antara kesalahannya adalah sholat tarawih bagi perempuan pergi ke masjid dalam keadaan berdandan, baik itu wajahnya diberikan make up ataupun tubuhnya dipakaikan hal-hal yang berkaitan dengan dandanan emas, perak. Kemudian pakaiannya berkaitan dengan minyak wangi. Dan ini menunjukkan bahwa sebuah kesalahan bagi seorang wanita muslimah apabila dia pergi ke masjid, maka dia berdandan dan memakai minyak wangi. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'ah asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah." Wanita mana saja yang terkena bakhur itu menyan, ya, yang berasal dari beberapa daerah di dunia, kalau dibakar maka mendatangkan hal yang luar biasa bau wanginya. Nah, siapa wanita yang terkena bakhur tersebut, maka dia tidak sholat isya yang terakhir, tidak boleh ikut, ya, tidak boleh ikut. Mana yang lebih utama? Apakah pergi ke masjid dengan membawa anak tapi sulit untuk dijaga, ataukah di rumah dia tidak tarawih tetapi jamaah masjid tidak terganggu? Maka jawabannya adalah jika pergi ke masjid maka harus dengan izin suami, dan jika membawa anak maka harus menjaganya. Nah, kemudian termasuk kesalahan bagi wanita muslimah yaitu ketika di masjid banyak ngobrol dan juga berkumpul-kumpul. Maka masjid ini dibangun untuk beribadah kepada Allah. Maka tidak boleh atau tidak seyogianya mengangkat suara, kemudian tersibukkan dari berzikir dan sholat, sibuk dengan ngobrol dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah tidak mengikuti imam dan tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara tertentu, ya, yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian yang kelima yaitu meninggalkan sholat isya, ya, kemudian juga meninggalkan sholat, kemudian tetapi mengerjakan sholat tarawih. Ini karena terlambat, ya, karena terlambat datang ke tempat sholat isyanya.
Kemudian kesalahan yang selanjutnya adalah itu dulu sepertinya tentang kesalahan-kesalahan wanita muslimah saat dia dalam keadaan tarawih. Baik. Yang C, hal yang berkaitan dengan puasa wanita hamil dan menyusui. Ya. Maka yang pertama, C1, tidak ada haid saat hamil. Ya. Tidak ada haid saat hamil. Hal ini disebabkan karena ada beberapa sebab di sini disebutkan oleh para ulama secara sisi kesehatan. Yang jelas secara sisi seorang wanita muslimah ketika hamil maka dia tidak haid. Berarti dia tetap berpuasa kecuali kalau dalam keadaan susah untuknya berpuasa. Kemudian yang kedua, C2, bolehkah berbuka puasa bagi wanita hamil dan menyusui? Maka jawabannya boleh, ya. Boleh berbuka puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha wada'a 'anil musafiri rak'atain wa wada'a 'anil musafiri wal hamil wal murdhi' as-siyam. Sesungguhnya Allah meletakkan, mengurangi pahala orang yang bersafar saat berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebebasan atas orang yang bersafar saat berpuasa dan juga wanita hamil, wanita menyusui. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wada'a 'anil musafiri as-shawm 'anil hamil wal murdhi as-shawm. Sesungguhnya Allah membebaskan atas orang yang berpuasa, atas orang yang musafir berpuasa, dan Allah membebaskan atas wanita yang hamil dan menyusui puasanya. Ini dalil yang begitu tegas bahwa wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa maka hendaklah dia mengqadha ataupun hendaklah dia membawa minuman khamar tersebut. Kapan diperbolehkan berbuka puasa bagi wanita hamil dan menyusui? Yang pertama, jika dia takut terhadap dirinya, ya, maka ini disyariatkan untuk berbuka. Yang kedua, jika sang ibu melihat sedikitnya air susu dari seorang wanita yang menyusui tersebut, maka pada saat itu boleh dia untuk berbuka. Yang ketiga adalah atas arahan dari dokter muslim yang terpercaya tentang tidak berpuasa karena terdapat janin ataupun anak. Akan tetapi jika wanita hamil dan menyusui sanggup untuk berpuasa dan tanpa ada keberatan, kesusahan, maka yang paling afdal adalah berpuasa. Nah,
Lalu kalau seandainya wanita hamil dan menyusui itu tidak berpuasa, maka baginya adalah mengqadha saja. Kemudian yang C3, wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa mengqadha atau membayar fidyah. Maka ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia cukup membayar fidyah. Ada yang mengatakan dia tidak diperlukan untuk membayar fidyah. Dan membayar fidyah adalah memberikan makan kepada orang miskin 1 kali makan kenyang dan sekitar 1,5 kilogram sepertinya, baik dari makanan ataupun dari orang-orang yang diluaskan rezekinya berupa hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang miskin. Nah, dan Rasulullah dan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, mereka memberikan fatwa apabila seorang wanita hamil dan menyusui tidak sanggup untuk berpuasa, maka diperbolehkan baginya berbuka dan dia wajib mengqadha atas dirinya sendiri. Dan tidak membayar fidyah. Meskipun dia takut atas dirinya sendiri ataupun takut terhadap anak. Nah. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, D. Hal yang berkaitan dengan haid, nifas, istihadhah wanita saat Ramadan. 1. Batal puasa jika haid dan nifas. Apa dalil bahwasanya wanita yang haid dan nifas tidak berpuasa? Ya. Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW dari Mu'adzah. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi shalah?" Kenapa wanita haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yusibuna dzalika ayil haid, nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah." Kita mendapati haid dan maka kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, ya. Kemudian berdasarkan ijma', ya, dari mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, bahwa wanita yang haid dan nifas tidak boleh mengqadha puasa, tidak diperbolehkan tidak boleh berpuasa dan tidak sah kalau seandainya dia berpuasa. Berarti kalau begitu apa wajib bagi wanita yang haid dan nifas? Yaitu saat dia di siang hari berbuka, kemudian tidak berdosa atasnya karena itu adalah keringanan dari Allah. Kemudian yang kedua, dia mengqadha di lain hari dan tidak diperbolehkan untuk meremehkan akan hal ini. Tetapi tidak mengqadha salat, ya, mengqadhanya puasa saja. Wallahu a'lam. D2, jika wanita haid memaksa berpuasa, maka jawabannya tidak sah dan berdosa. D3, keluar darah di tengah hari Ramadan, maka jawabannya batal puasanya. Ya, kalau itu darah haid dan darah nifas, batal puasanya
kemudian dia wajib mengqadha di lain hari. D4, wajib menahan saat batal karena haid atau nifas. Maksudnya adalah saat jam 12 siang wanita kena haid, ya. Wanita kena haid, apakah dia menahan puasanya atau tidak, menahan dirinya atau tidak? Saat sudah haid tadi, ya, di siang hari dia haid. Jika wanita haid saat siang hari dalam keadaan dia sedang berpuasa, maka wajib atasnya untuk berbuka segera dan tidak diperbolehkan baginya untuk menyempurnakan puasa karena haidnya rusak, ya. Haidnya merusak puasanya berdasarkan ijma'. Jadi bagaimana? Yang wajib dia lakukan adalah berbuka, ya. Yang wajib dia lakukan adalah berbuka meskipun sebentar lagi adzan maghrib, karena puasanya sudah tidak sah secara syar'i. Dan yang kedua, boleh baginya makan dan minum setelah keluarnya darah haid, karena dia tidak diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah wajib baginya mengqadha yang dirinya terkena haid tersebut setelah bulan Ramadan. Jadi tidak wajib bagi seorang wanita yang haid untuk menahan makan dan minum kalau seandainya dia mendapati dirinya haid di tengah hari bulan Ramadan. Ya, tidak wajib untuk menahan dari makan dan minum. Akan tetapi dia harus malu dan menghormati perasaan orang-orang yang sedang berpuasa, maka dia mungkin makan dan minum jauh dari pandangan manusia. Wallahu a'lam. Kemudian yang D5, jika matahari terbenam dan terlihat darah. Jika matahari terbenam dan terlihat darah, maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, apakah puasanya sah? Ya, apakah puasanya sah selama seharian tersebut? Jadi dia melihat darah saat setelah matahari terbenam. Maka jawabannya, jika dia melihatnya setelah matahari terbenam, puasanya sah pada hari itu dan diterima. Dan tidak wajib baginya mengqadha karena puasanya sempurna sebelum turun haidnya. Dalilnya adalah kaidah fikih, yaitu al-ibrah bi ghurubi syams. Fa idza gharabatis syams wal mar'atu tahirah fa siyamuha sahih walau nazal haid ba'daha bi lahdhah. Yang menjadi ukuran adalah terbenamnya matahari. Jika matahari terbenam dan wanita pada waktu itu merasa dirinya suci, maka puasanya sah, dan walaupun keluar darah haid setelah azan beberapa saat, maka ini tetap puasanya sah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabati syams faqad aftara as-sa'im." Jika malam sudah datang dari sini dan siang sudah menjauh dari sana dan terbenam matahari, maka sungguh orang yang sedang berpuasa sudah boleh berbuka. Artinya hanya dengan terbenamnya matahari sempurnalah puasa dia, maka tidak memberi pengaruh haidnya setelah itu.
Jika keluar darah haid sebelum adzan maghrib walaupun sebentar saja, maka puasanya batal, wajib baginya mengqadha setelah Ramadan. Adapun jika keluar darah haid setelah adzan, maka puasanya sah, tidak ada qadha atasnya. Nah. Kemudian D yang keenam, jika suci sesaat sebelum adzan subuh. Jika suci sesaat sebelum adzan subuh. Maka apakah boleh dia berpuasa atau tidak? Jawabannya adalah ya, jika seorang wanita muslimah suci dari haidnya sebelum subuh, maka sah baginya berpuasa walaupun dia belum mandi, kecuali setelah mendengar adzan subuh, ya, dengan syarat dia sudah meniatkan puasa sebelum adzan subuh. Saya ulangi, sah wanita muslimah berpuasa jika melihat dirinya suci dari haid sebelum adzan subuh walaupun dia belum mandi setelah adzan subuh, dengan syarat dia meniatkan berpuasa sebelum subuh. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasihhu junuban min jima'in ghairi ihtilamin thumma yaghtasilu wa yasum. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub karena bergaul dengan istrinya, bukan mimpi, kemudian beliau mandi dan kemudian beliau berpuasa. Maka seperti itu, ya. Berarti al-ibrah bi zawalil haid qabla al-fajr wa laysa bil irtisal. Yang menjadi ukuran adalah hilangnya haid sebelum subuh, bukan sudah mandi atau belum. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya yaitu sucinya benar-benar suci sebelum subuh, ya. Sucinya benar-benar suci sebelum subuh itu dengan dua cara, yaitu benar-benar kering atau keluar lendir putih. Kemudian yang kedua syaratnya adalah yaitu niat berpuasa dari malam hari. Niat berpuasa dari malam hari. Kemudian yang ketiga adalah boleh mengakhirkan waktu mandi setelah adzan subuh. Nah, tapi kalau seandainya suci dari haidnya setelah adzan subuh bagaimana? Sebentar aja Ustaz suci nih. Ternyata dia suci, maka jawabannya jika haid terus setelah adzan subuh kemudian dia bersih walaupun hanya sebentar saja, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Baik, yang D, 7, tidak boleh mengakhirkan mandi besar. Maksudnya adalah seorang wanita yang haid kemudian suci sebelum subuh, maka dia tidak boleh mengakhirkan mandi besarnya setelah subuh, ya. Jangan bermudah-mudah, karena kan setelahnya itu dia wajib untuk mengerjakan sholat karena dia sudah suci. D8, jika wanita baru pertama kali haid, maka jawabannya adalah dia batal puasanya, kemudian setelah itu dia mengqadha di lain hari, ya. Yang ke-9, D9, merasa keluar darah dan belum melihatnya.
Baik. Jika seorang wanita muslimah merasa keluar darah haid, akan tetapi dia belum melihatnya, maka batalkah puasanya? Jawabannya tidak batal, hanya dengan sekedar merasakan darah haid. Ya, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah dia langsung melihat darah haid tersebut. Apakah dalil bahwa puasa tidak batal kecuali dengan melihat darah haid? Ya, maka jawabannya al-yaqin la yazulu bisyak. Kaidahnya para ulama fikih, keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Yaitu maksudnya adalah seseorang tetap di atas asalnya bersih sampai benar-benar yakin bahwa dia keluar darah haid. Nah, kemudian D ke-10, suci kemudian keluar darah lagi. Suci pagi hari sore keluar darah lagi. Maka jawabannya adalah apabila seseorang perempuan dia melihat darah lagi setelah suci, maka jika sucinya itu benar-benar suci, berarti yang keluar setelah itu adalah darah istihadah. Apa tanda bahwa wanita benar-benar suci? Jawabannya adalah al-qissah al-bayadha, lendiran putih yang keluar dari kemaluannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, la ta'jalanna hatta tarayinna al-qissatal bayda. Jangan tergesa-gesa engkau wahai para perempuan sampai engkau melihat lendir putih. Ya. Kemudian apabila sudah melihat lendir putih atau dimasukkan kain benar-benar kering, kemudian dia mandi, lalu dia mengerjakan aktivitas-aktivitas ibadah, lalu ternyata besok harinya atau tengah malamnya keluar lagi, maka yang seperti ini ya tidak dianggap. Yang seperti ini adalah tidak dianggap darah haid. Kalau sudah keluar, kalau seandainya tidak ada seperti itu, maka dianggap sebagai darah haid. Wallahu a'lam. Nah, kemudian D11, jika wanita suci sebelum waktu kebiasaannya. Jika wanita suci sebelum waktu kebiasaannya. Maksudnya begini, misalkan dia haid dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kebiasaannya. Ternyata dia suci tanggal 7. Nah, ini bagaimana? Jawabannya adalah al-ibrah al-haid biddam. Yang menjadi ukuran haid itu adalah darah. Yang menjadi ukuran haid itu adalah darah. Apabila ada darah, maka berarti dia haid. Baik. D13, suci sebelum 40 hari bagi wanita nifas. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, batasan paling minimal keluar darah nifas bagi wanita yang baru melahirkan, jawabannya adalah tidak ada batasan paling minimal bagi wanita nifas di dalam syariat Islam. Maka kapan seorang wanita muslimah melihat kesucian, yaitu benar-benar kering dan juga tidak keluar lendir putih, wajib baginya mandi, sholat, puasa, meskipun setelah 1 atau 2 hari saja dari kelahiran. Meskipun setelah 1 atau 2 hari saja dari kelahiran. Dalilnya adalah ijma' para ulama bahwa nifas, yaitu darah yang keluar disebabkan karena melahirkan, tidak ada persyaratan khusus
waktu tertentu untuk paling minimalnya. Ada yang perempuan 7 hari, ada yang perempuan 3 hari bahkan berhenti, ada yang perempuan 40 hari. Nah, beda dengan waktu yang paling maksimal. Waktu yang paling maksimal adalah 40 hari. Nah, kemudian D, ke-14 memakai obat penahan haid untuk berpuasa atau saat berpuasa, ya. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum memakai atau mengkonsumsi obat-obatan penahan haid untuk berpuasa saat bulan Ramadan, jawabannya adalah boleh bagi wanita muslimah untuk memakai atau mengkonsumsi obat-obatan penahan haid agar bisa berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jika syaratnya tidak terdapat bahaya secara kesehatan, dan juga jika tidak dengan izin suami. Kenapa? Karena tidak ada larangan syar'i untuk melarang akan hal tersebut, ya. Tapi harus ada syaratnya. Syaratnya adalah dengan musyawarah dengan dokter yang ahli bahwa ini tidak menyebabkan bahaya kesehatan, seperti misalkan goncangnya hormon. Ya, kemudian yang kedua, tidak berpengaruh kepada kesehatan dan tidak mendatangkan kemudaratan atau kesulitan. La dharar wa la dirar. Kemudian tidak tujuannya adalah untuk mempermudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal bagi seorang wanita muslimah, mengkonsumsinya atau tidak mengkonsumsi pil penahan haid? Jawabannya adalah yang lebih afdal bagi wanita muslimah, dia tetap di atas tabiatnya dan dia berbuka saat haid, kemudian dia mengqadha di lain hari. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sekali lagi, jika seorang wanita muslimah ingin menyempurnakan puasanya, kemudian dia memakai minyak wangi misik, ya, jika ingin mempersempurnakan puasanya, kemudian dia mengkonsumsi pil penahan haid, maka ini tidak mengapa dengan catatan harus ada pernyataan para ahlinya. D. 15. Jika melahirkan dengan cara sesar, apakah membatalkan puasa? Jawabannya ya, kalau seandainya keluar darah haid. D. 16. Jika kebiasaan haid tidak jelas, maka ikutilah kebiasaan orang-orang sekitarnya, dari ibunya, saudari-saudari perempuannya. D. 17. Hukum kecoklatan dan cairan keruh, ya. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ma kunna na'uddul qudrah was sufrah syai'an, yang artinya kita tidak menghitung kotoran dan juga air yang keluar seperti darah setelah suci sedikit pun. Makna hadis ini adalah para sahabat Nabi dari para perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya sudah suci,
kemudian keluar darah, darahnya keruh ataupun kemerahan, maka tidak dianggap apa-apa. Wallahu a'lam. D ke-18 adalah kaidah penting bagi wanita istihadhah. Kaidah pentingnya adalah selama bukan waktu kebiasaan haid, maka kalau keluar darah itu adalah istihadhah. Wallahu alam. Yang ke-19, D19, istihadhahnya terlalu deras, darahnya keluar, maka jawabannya selama dia istihadhah, maka ini tidak mengapa, ya, dia tidak sholat dan tidak puasa. D20, wanita istihadhah berwudu setiap hendak sholat. Hukum berwudu setiap sholat bagi wanita yang istihadhah. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah dianjurkan seorang wanita muslimah yang sering istihadhah untuk berwudu di setiap sholat. Kalau seandainya darahnya terus bersamanya pada waktu tertentu. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari Muslim, "Tsumma tawadda'i likulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqt." Kemudian berwudulah untuk setiap sholat sampai datang waktu haid tersebut. Ya. Kalau sudah datang kebiasaannya, baru setelah itu dia tidak sholat, tidak puasa. Nah, itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Sekarang kita masuk kepada sesi pertanyaan. Nanti habis asar baru kita lanjut dengan poin E, F, G, dan H. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu. Saya seorang ibu sedang menyusui. Selama bertahun-tahun hampir setiap hari saya sakit kepala sampai leher tegang. Sakitnya itu sampai mata saya panas dan terasa berat. Kepala rasanya kayak dipukul-pukul campur pusing. Saya juga ada penyakit mah, asam lambung. Saya sering tidak tahan jika puasa, jika dipaksa sering sakit, mual dan muntah dan sakit. Apakah saya harus membayar fidyah atau mengqadha puasa atau hanya fidyah saja? Apakah batas fidyah harus dibayar sebelum sholat Id? Bagaimana membayar fidyah makanan di bulan puasa? Seseorang harus membayar fidyah beberapa kali memberi makan dalam satu hari. Jawabannya, jika dia tidak sanggup untuk berpuasa karena sakit yang menahun, yang kronis, maka boleh untuk tidak berpuasa dan dia membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah dia membayar fidyah kepada orang miskin. Membayar fidyahnya kapan? Boleh dalam bulan Ramadan tersebut, boleh di luar Ramadan. Ya. Lalu fidyahnya apa saja? Fidyahnya adalah memberikan kepada seorang fakir miskin 1 kali makan kenyang. 1 kali makan kenyang. Hal ini berdasarkan hadis atau berdasarkan riwayat dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum.
Nah, satu aja pertanyaannya. Ada lagi Ibu pertanyaan? Baik. Dan memberi makan kepada orang miskin itu wajib 1 kali kenyang atau 1,5 kilogram dari makanan bahan pokok seperti beras atau kurma, atau juga boleh diberikan uang cash untuk bisa membeli makanan, ya boleh itu diberikan uang cash untuk bisa membeli makanan. Nah, ini berlaku bagi orang yang sakit menahun atau kronis, gitu ya. Suami punya penyakit mah, pada saat puasa selalu tidak tahan karena asam lambung selalu kambuh. Apakah boleh diganti dengan fidyah atau bagaimana? Saya takut hal tersebut tidak masuk dalam membayar fidyah. Maka ini tergantung penyakit mahnya, apakah sangat kronis, menahun, tidak sembuh. Kalau dia berpuasa dia bisa celaka, seperti misalkan dia cacat atau meninggal. Maka kalau seandainya hanya sekedar sedikit penyakit mah, maka pada saat itu dia sebelum berpuasa minum obat, ataupun dia menyiapkan sahur yang cukup sehingga tidak kena penyakit mah. Artinya jangan bermudah-mudah tidak berpuasa, Ibu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ibu silahkan. Ini kurang, kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan fikih tidak banyak yang bertanya, ini aneh, ibu-ibu. Bagaimana jika dijadwalkan cabut gigi jika dalam kondisi puasa, apa dianggap batalkah? Jawabannya tidak membatalkan puasa cabut gigi, ya, selama tidak ada materi yang melewati tenggorokan. Begitu pula dengan menambal gigi, ya sama, tetapi akan lebih afdal lagi kalau itu dilakukan saat di malam hari, sehingga tidak mengganggu atau tidak mendatangkan rasa was-was saat puasa. Wallahu a'lam. Apakah makna sholat tarawih di rumah bagi muslimah itu bermakna bahwa itu lebih berpahala ketimbang di masjid? Betul, lebih berpahala, ya. Dan jangan kepikiran gimana ya Ustadz, saya pengen tarawih. Ya silahkan saja tarawih di masjid, tidak mengapa. Tapi lebih afdal di rumah, dan itu lebih mudah bagi perempuan, ya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain lagi, silahkan. Cukup kiranya? Bagaimana untuk hutang puasa ibu saya yang sudah meninggal? Apakah bisa dengan dibayarkan fidyah atau bagaimana Ustaz? Ibunya hutang puasa apa dulu? Hutang puasa karena haid, hutang puasa karena sakit, atau hutang puasa karena tidak berpuasa karena malas? Kalau hutang puasa karena haid, maka Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi syiyam shoma anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa, maka walinya mempuasakan atasnya. Walinya ini kerabatnya, mempuasakan atasnya. Para ulama berpendapat bahwa hutang puasa di sini adalah hutang puasa karena nazar. Ya, ada lagi yang berpendapat pokoknya hutang puasa, entah itu haid, entah itu sakit, entah itu safar, maka dia diqadha oleh
anaknya. Tapi kalau seandainya hutang puasa bagi yang tidak berpuasa karena malas, maka tidak ada qadha atasnya. Jika seorang wanita muslimah di bulan Ramadan berbuka puasa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya seperti misalkan alasan yang dibenarkan oleh syariat itu seperti sakit, haid, nifas, safar, atau tanpa ada alasan pokoknya yang dibenarkan oleh syariat, maka dia tidak wajib mengqadha Ramadan. Tidak wajib mengqadhanya. Ya. Dan ini pendapat jumhur. Tidak wajib mengqadha. Dan ini pendapat jumhur. Ya. Jadi kalau seandainya meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, hanya karena malas, maka dia tidak wajib mengqadha Ramadan, mengqadha puasa Ramadan. Dia tidak wajib mengqadha puasa Ramadan, dan ini adalah pendapat ulama peneliti maksud saya. Adapun jumhur mewajibkan mengqadha disertai dengan bayar fidyah. Disertai dengan bayar fidyah tadi. Wallahu a'lam. Wanita istihadhah wudu kalau mau sholat tidak wajib mandi besar. Wanita istihadhah wudu kalau mau sholat tidak wajib mandi besar. Iya, tidak wajib. Itu nomor D20 bagaimana? D20, wanita istihadhah berwudu setiap hendak sholat. Iya, tidak wajib mandi besar. Hanya disunnahkan saja mandi besarnya. Wallahu a'lam. Terkait safar, lebih utama berpuasa kah atau tidak berpuasa pada saat mudik? Jawabannya adalah jika puasanya membahayakan kesehatannya, maka haram berpuasa saat safar. Karena Rasulullah SAW bersabda, ulaikal usat, ulaikal usat. Mereka lah orang-orang yang bermaksiat karena berpuasa saat safar dan puasanya membahayakannya. Yang kedua, jika puasanya saat safar menyulitkannya, maka hendaknya dia berbuka dan makruh dia berpuasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, laisa minas siyam, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk dari kebajikan berpuasa saat safar. Jika puasanya tidak membahayakannya, tidak menyulitkannya, dia antara puasa dengan tidak puasa sama saja, maka yang lebih afdal adalah berpuasa. Yang pertama sebabnya adalah karena Rasulullah SAW pernah berpuasa saat safar. Yang kedua karena para sahabat ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, dan yang berpuasa tidak mencela kepada yang berpuasa, yang tidak berpuasa dan tidak berpuasa tidak mencela kepada yang berpuasa saat safar. Kemudian alasan yang ketiga adalah yaitu seseorang lebih mudah untuk berpuasa di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain mengqadhanya. Yang keempat, berpuasa bersama kaum muslimin lebih mudah. Yang kelima, lebih cepat selesai tanggung jawab puasa Ramadan daripada dia mengqadha
di lain hari. Wallahu a'lam. Apakah yang menjadi patokan batas sahur? Apakah adzan di masjid dekat rumah atau waktu yang sesuai jadwal dari Kemenak? Bagaimana jika jadwal adzan di masjid berbeda beberapa menit dengan jadwal Kemenak? Jawabannya adalah yang menjadi patokan terbitnya fajar, ya, terbitnya fajar kedua. Nah, kalau seandainya yang mengumandangkan adzan tepat saat terbit fajar kedua, maka itu yang jadi patokan. Kalau seandainya yang mengumandangkan adzan tidak tepat saat terbit fajar kedua, maka itu tidak menjadi patokan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah dan minumlah sampai terang bagimu benang hitam, benang putih daripada benang hitam, karena masuk waktu fajar. Wallahu a'lam. Ada lagi, Bu? Cukup? Baik, ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita sambung nanti asar jam 15.44, jam berapa kita sambung? Jam 16.30, ya Ibu? Ya Ibu? Jam 16.30 kita sambung sampai jam 18. Jam 16.30 kita sambung sampai jam 18. Sisa dari materi yang belum kita pelajari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.